Halo dan selamat datang kembali di pembahasan kita. Halo. Kali ini kita mau bedah kutipan dari Keseharian Narnia, Pengangguran. Menarik. Ya, sumber ini kasih kita gambaran singkat tapi wah kuat banget ya tentang orang yang lagi berjuang cari kerja. Betul. Jadi, misi kita kali ini tuh simple aja. Coba pahami lebih dalam perasaannya Narnia, rutinitasnya, beban mentalnya gitu. Lewat teks ini aja. Siap. Mari kita lihat. Oke, kita mulai dari Narnia yang baru bangun pagi. Natap langit-langit kamar, kosong gitu. Iya. Terus cek ponsel, isinya cuma notifikasi promo. Bukan panggilan kerja yang ditunggu-tunggu. Aduh. Awal yang langsung nunjukin kekosongan itu ya? Banget, pagi-pagi udah gitu. Dan bukan cuma nggak ada panggilan, tapi malah diisi sama hal sepele kayak promo gitu kan? Kontras banget ya. Itu dia. Rasanya jadi makin terinsolasi, mungkin harapannya juga makin tipis tiap hari. Terus, dia buka aplikasi pencari kerja nih. Nah, Banyak banget lowongan di sana. Tapi kok rasanya jauh ya? Kayak ada tembok gitu. maksudnya jauh gimana tuh? Ya itu, kualifikasinya sering spesifik banget. Minta pengalaman minimal 3 tahun lah, usia maksimal 25. Oke. Padahal Narnia sendiri kan umurnya udah hampir 30. Nah, ini nih. Ini salah satu inti masalahnya kayaknya. Dilema kualifikasi. Iya kan? Ini bukan cuma hambatan biasa loh. Coba deh, Anda bayangkan perasaannya gimana. Gimana tuh? Dia pernah, katanya, di teks kan, dibilang overqualified buat kerjaan yang mungkin lebih dasar. Iya. Tapi di sisi lain, buat posisi yang lebih tinggi, dia dianggap kurang pengalaman. Jadi serba salah ya? Persis. Situasi serba salah ini yang bikin kayak jebakan psikologis gitu. Beneran. Jebakan psikologis? Maksudnya gimana ya? Apa ini cuma soal aturan pasar kerja aja yang kaku? Atau ada yang lain? Dua-duanya nyambung sih. Jelas ada kekakuan sistem kan. Syarat usia, pengalaman yang mungkin kurang fleksibel. Oke. Tapi dari sudut pandang Narnia, seperti yang digambarkan di teks ini ya, ini jadi kayak penolakan personal yang diulang-ulang. Aduh. Pasar kerja seolah bilang, nggak ada tempat buat kamu. Nah, perasaan nggak cocok di mana-mana ini yang jadi jebakan psikologisnya. Jadi ngerusak percaya diri ya? Banget, mengikis percaya diri, harapan. Jadi intinya bukan cuma soal job description aja, tapi gimana penolakan sistematis ini pelan-pelan ngerusak cara dia mandang dirinya sendiri. Dan itu diperparah sama rutinitasnya yang gitu-gitu aja ya. Teksnya nyebut tumpukan berkas lamaran Narnia udah menguning. Iya ya. CV-nya itu lagi, fotonya itu lagi. Dikirim ratusan kali, tapi nggak ada hasil. Itu dia. Repetisi tanpa hasil ini tuh bukan cuma capek fisik atau ngurusin administrasi aja. Tapi mental juga ya. Jelas, secara mental itu berat banget. Tiap lamaran dikirim, nggak ada balasan, itu kayak konfirmasi negatif lagi, dan lagi. Kebayang sih. Bisa dibayangin kan gimana ini pelan-pelan numbuhin rasa putus asa? Ini udah bukan lagi sekedar cari kerja, tapi kayak teriak ke ruang hampa gitu rasanya. Terus ada momen dia lihat keluar jendela. Ngeliatin orang-orang sibuk, punya tujuan. Sementara dia katanya cuma punya harapan yang rasanya semu. Di sini dia mulai mempertanyakan nasihat klise kayak, kalau usaha, pasti ada jalan. Momen kuat itu, ngelihat keluar jendela. Iya. Itu bukan cuma iri biasa loh ya, tapi itu perbandingan sosial yang, nyakitin banget. Bener. Pas lihat orang lain punya tujuan, sementara dia ngerasa stuck, nggak gerak, wah jurahnya kerasa dalam banget. Pertanyaannya itu loh, usaha kayak apa lagi? Nah, itu menunjukkan tingkat keputusasaan yang udah tinggi banget. Dia udah usaha, mungkin udah mati-matian malah. Tapi hasilnya nihil. Iya, makanya nasihat klise gitu jadi kedengaran kosong, malah mungkin nyakitin. Dan yang agak mengkhawatirkan ya, ini bukan lagi sekedar status sementara buat dia. Tepat sekali, teksnya kan bilang eksplisit ya, Narnia merasa pengangguran itu udah jadi identitasnya. Itu dia. Beban yang berat, ini titik krusialnya menurut saya. Kenapa tuh? Karena ketika status pekerjaan atau ketiadaan pekerjaannya udah meresap begitu dalam sampai mengubah cara pandang dia ke diri sendiri, wah dampaknya luar biasa. Jadi bukan lagi saya lagi cari kerja. Bukan, tapi udah jadi saya adalah seorang pengangguran. Nah, pergeseran ini nyentuh banget ke inti kesehatan mental sama harga diri. Dalam ya, gimana status bisa jadi identitas yang membebani gitu. Dan teks ini ditutup dengan gambaran Narnia duduk meluk lutut, Iya, lelah, putus asa,
Kelihatan banget di wajahnya. Potret akhir yang, ya ampun, muram banget. Muram sekali. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih dari pengalaman Narnia di kutipan ini, apa aja poin utamanya? Kita lihat gambaran kuat soal gimana dilema kualifikasi itu bikin jebakan psikologis ya. Betul. Terus gimana repetisi tanpa hasil itu mengikis harapan. Dan yang paling penting mungkin, gimana status pengangguran itu bisa meresap jadi identitas yang membebani mental. Iya, betul sekali. Dan kalau kita lihat gambaran besarnya, pengalaman Narnia ini mungkin banget mewakili suara banyak orang di luar sana kan? Bisa jadi. Ini jadi memunculkan pertanyaan penting buat kita semua sih. Gimana tekanan sosial buat harus produktif itu pengaruhnya ke mereka yang lagi berjuang? Pertanyaan bagus. Terus, sistem dukungan kita apa udah cukup peka sama beban mental yang diemban orang pas cari kerja lama dan susah kayak gini? Iya juga ya. Teks ini, walau singkat, tapi benar-benar buka ruang buat kita mikir lagi soal nilai kerja dan identitas di masyarakat kita. Oke. Nah, sebagai penutup nih, mari kita bawa pulang satu pemikiran buat Anda semua. Silahkan. Teks ini kan berhenti pas Narnia lagi putus asa banget ya. Mengingat soal jebakan psikologis dan beban identitas yang barusan kita bahas. Iya. Kalau Anda bisa nih, nawarin satu bentuk dukungan yang nyata, bukan nasihat klise ya, ke orang kayak Narnia, kira-kira bentuknya apa ya? Pertanyaan reflektif. Sesuatu buat Anda renungkan. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya. Sampai jumpa.